Ada loh, Apa? Mbak Riri. Iya. Leader yang dia mengerahkan orang-orangnya untuk ikut, tapi leadernya Dianya sendiri nggak ikut. nggak ikut. Is he, is she, apakah dia contoh yang baik? Ada yang bertanya, ketika apakah kita membuka data perusahaan, apakah orang kita boleh tahu struktur biaya kita, margin kita, dan sebagainya? Kembali ke Anda. Anda create another leader or you only create another follower? Yang mana? Anda putuskan. Kalau Anda takut berbagi, takut give away ownership and responsibility, maybe mungkin Anda hanya meng-create another followers. Dan tidak heran Anda akan sibuk sekali mengelola bisnis Anda karena tidak banyak another leader yang support Anda, yang mendukung Anda di dalam proses Anda growing up. Ketika Anda growing up, Anda tidak didukung oleh banyak leader. Di saat itulah Anda akan sangat repot. Ya, Anda akan merasa saya bertumbuh, tetapi saya makin capek. Ya, saya makin repot. Saya makin tidak punya waktu. Saya makin tidak memiliki kesempatan untuk menikmati apa yang saya bangun. Jawabannya, Anda belum scaling up, tetapi Anda sudah growing up. Artinya Anda tidak siap growing up. Salah satunya, perbaiki masalah leadership. Perbaiki dulu kepemimpinan kita. Ya. Dan yang saya anjurkan hari ini, create another leader. Ya. Berapa banyak dari kita yang serius sekali mendevelop orang? Berapa banyak dari kita yang meng-create calon-calon pimpinan masa depan? Nah, terus terang ya, saya punya program kan dengan salah satu klien saya yang disebut kita punya program manajemen training. Ini adalah program untuk meng-create another leader in the future, ya, di depan. Dan ini bukan pekerjaan singkat, ya. Ingat tadi kan, a lot of works, ya, to do. Dan ini loh, kesabaran. Gimana tidak? Ya, di dalam mengajari orang ini, membina orang ini, ada banyak tugas, ada banyak PR. Berapa banyak dari mereka yang melanggar? Berapa banyak dari mereka yang tidak patuh? Ya, a lot of work and passion. Kalau Anda tidak memiliki kesabaran, mungkin kita sudah give up, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada dengar seseorang memberikan sebuah saran, dan itu mengingatkan saya juga sebagai pengajar, ya. Never give up on people, dia bilang. Never give up on people. Karena memang itu tidak mudah untuk meng-create seseorang, ya. Nah, saya mengajak kita semua yang ada di sini, jika Anda mau scaling up, Anda perbaiki leadership Anda create-lah another leader, ya. Ini ada 4 tips yang saya berikan sebagai leader yang akan meng-create another leader. Anda sendiri harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang Anda. Kemudian Anda harus persisten and konsisten di dalam perjalanan Anda sebagai leader. Sebagai leader pun Anda masih terus belajar. Ya, saya mengenal beberapa pimpinan retail yang sampai hari ini terus belajar. Contohnya Bapak Ibu yang hadir di Retail Zoom setiap hari Selasa. Bukti bahwa Anda masih belajar, ya. Kita persisten and konsisten. Ya, kita setiap hari Selasa berkumpul di sini. Kita share ide-ide seperti ini, tujuannya apa? Anda bisa pakai sebagai bahan Anda, dan Anda bisa menjadi contoh bagi orang-orang Anda. Ya, saya lihat banyak sekali kalau Mbak Riri perhatikan. Kalau Mbak Riri perhatikan,
Ada nama-nama yang Mbak Riri sampai hafal kan, orangnya itu lagi, dan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Ya, kenapa? Karena pemimpinnya menginginkan orang-orangnya menjadi another leader di kemudian hari. Ya, Anda harus persisten and konsisten belajar terus menerus ya. Tapi sayangnya ada yang sayangnya ya, ini saya kasih catatan ya. Dia kan harusnya jadi contoh. Pertama dia harus jadi contoh. Yang lucu nih Mbak Riri ya, ada nih ya. Barangkali orangnya mudah-mudahan dengar ya. Kalau nggak dengar tolong sampaikan. Ada loh Mbak Riri. Leader yang dia mengerahkan orang-orangnya untuk ikut, tapi leadernya sendiri nggak ikut. Is he, is she, apakah dia contoh yang baik? Is he a good leader himself? No, ya, dia. Nah, dia gagal menjadi teladan. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya lihat nih Mbak Riri, ada yang pasukannya rajin, ya ikut karena diperintahkan, karena diminta, disuruh, ya. Is he or is she a leader? Harusnya seorang pemimpin inspiring, ya, menginspirasi, bukan memaksa, bukan memerintahkan, tapi inspiring. Ini contoh ya, contoh penggunaan dari 4 tips ini. Anda harusnya menginspirasi. Dengan mengatakan, saya saja mau belajar, mengapa Anda tidak? Kalau Anda betul ingin jadi pemimpin, yang pemimpin-pemimpin saya, koleksi dari pemimpin-pemimpin saya, yang bisa saya beri kepercayaan, yang bisa saya berikan responsibility di kemudian hari, Anda harus meniru saya. Saya saja masih belajar. Nah ya, seorang pemimpin konsisten, harusnya dia konsisten belajar. Bukan nyuruh orangnya belajar. Dia sendiri bagaimana pertanyaannya? Mungkin merasa ilmunya udah mumpuni gitu. Oke, kembali lagi. Kalau Anda mau mengajar, Anda tidak boleh kosong. Jangan-jangan orangmu nanti lebih hebat dari dia sendiri ya. Kalau orang-orangnya rajin menimba ilmu, lalu dia seharusnya kalau dia mau create another leader, dia harusnya teaching and coaching. Apa yang dia mau sampaikan ketika dia sendiri tidak berisi. Memang kencang, tapi kosong. Seperti pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, memang betul ya. Tong yang kosong itu, kalau digedok, rame memang. Tetapi ketika dilihat, nggak ada isinya. Ya, kita bisa bicara, tetapi belum tentu ada isinya. Ya, kalau orang bilang, bicara itu gampang. Loh, kalau Anda bilang bicara itu gampang, coba Anda bicara. Betul nggak? Bicara itu gampang. Bahwa bicara itu harus punya isi. Ya, harus ada isinya. Baru itu bermanfaat. Kalau sekedar bicara, sering toh kita mendengar orang bicara, panjang lebar, tapi nggak ada yang kita dapat. Tapi ada juga yang kita, orang sudah ngomong panjang lebar, tetapi kita masih tunggu karena kita merasa semuanya berisi, ya. Jadi caranya kita sendiri harus banyak belajar. Kalau kita tidak belajar, apa yang mau kita ajarkan? Apa yang mau kita coaching kepada orang-orang kita? Ya. Terus tips yang keempat, apakah Anda orang yang rela berbagi ownership? Ya, berbagi ownership itu contoh begini. Ketika tim kita berhasil, kita rela berbagi, kita tidak pelit, ya. Berbagi ownership. Dan kita rela juga berbagi responsibility. Tanggung jawab. Harus berani di-share, ya. Orang jauh lebih bisa bertanggung jawab ketika dia menerima tanggung jawab. Kalau Anda takut-takut memberikan tanggung jawab, maka selamanya orang kita tidak bisa diberi tanggung jawab. Mudah-mudahan dengan 4 tips ini bisa mencerahkan Bapak Ibu tentang ide leader creates another leader. Sekali lagi saya katakan, tema ini saya angkat dalam rangka menyambung scaling up. Ya, scaling up adalah pertumbuhan internal organisasi kita, fondasinya dibenahi,
sebelum Anda nanti mampu growing up. Sebagian besar masalah kita bertumbuh adalah tidak cukup orang untuk mengambil peran di cabang-cabang kita yang baru. Sehingga kita mengatakan kita tidak usah tumbuh. Tidak tumbuh, ada masalahnya sendiri kalau Anda tidak tumbuh. Ya, sudah pernah kita bahas. Grow or die. Kalau Anda tidak tumbuh, Anda mungkin perlahan-lahan akan kehilangan market share Anda. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and